Hari ini mari kita siapkan hati kita, kita akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, dahsyat perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik.
Terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Allahku yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Satu tujuan kami untuk memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kitalah umat-umat pemenang. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kembali diisi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, di dalam hidup kami tidak pernah ragu akan kasih Tuhan.
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Ku percaya padamu. Benar Tuhan, kami butuh firman-Mu yang adalah sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami butuh firman-Mu yang menjadi sumber pengharapan bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Gembala, Pendeta Faber. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin pagi ini tidak ada yang kebetulan, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Biarlah berkat Allah boleh kita alami bersama, kita rasakan bersama, karena saya yakin tidak ada yang kebetulan pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Banyak hal yang perlu kita mengerti dari kebenaran firman Allah, ya, sebab kita sedang berada di akhir zaman sekarang. Kita akan melihat nanti bagaimana nasihat-nasihat firman Allah, ya, saat kita ada di tengah-tengah akhir zaman ini. Firman Allah akan mengingatkan saya dan saudara supaya kita bisa hidup, ya, hidup penuh hikmat di akhir zaman. Ya, kita akan melihat Efesus pasal yang kelima. Agak mendengung. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Efesus 5 ayat
15 sampai 18. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang ada di akhir zaman, ya. Bahkan kita akan melihat bagaimana firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa keadaan akhir zaman itu seperti apa. Sebab apa yang dinubuatkan oleh firman Allah itu pasti jadi, ya. Kita sedang ada di akhir zaman. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak hidup penuh hikmat Allah di akhir zaman ini, maka kita akan terbawa oleh arus keadaan akhir zaman itu. Bahkan dalam Matius pasal 24, ya, bagaimana dikatakan di dalam pasal 24, saya tidak bacakan seluruh pasal ini karena panjang, tetapi di situ berbicara tentang akhir zaman, ya. Keadaan akhir zaman seperti apa? Kata firman Allah. Saudara nanti bisa baca di rumah masing-masing dalam Matius pasal 24, ya. Khotbah Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Tapi saya akan baca di dalam ayat 12, ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah. Akan ada pendurhakaan. Pendurhakaan ini juga berbicara tentang berontak, ya. Pemberontakan, melawan, ya. Dan dikatakan tidak ada kasih di situ. Bayangkan kondisi keadaan seperti ini, saudara. Kalau dalam satu rumah tangga saja, ya, kehidupan seperti ini bagaikan ada di neraka. Bagaimana sikap seseorang yang berontak? Bagaimana sikap seseorang yang sedang melawan? Bagaimana sikap seseorang yang pendurhaka? Ini intinya dikatakan karena tidak ada kasih di situ. Ini ada kaitannya dengan keluarga, ya, dengan keluarga. Dikatakan anak mendurhaka kepada orang tua, padahal anak berada di dunia itu karena ada orang tua. Jangan lupa, ya. Anak-anak tidak hadir sendiri di dunia ini, tetapi Tuhan pakai kedua orang tua untuk menghadirkan anak-anak ke dunia ini. Tetapi ayat ini, firman Allah menubuatkan di akhir zaman anak-anak akan mendurhaka kepada orang tua. Bahkan istri kepada suami. Bahkan dikatakan juga suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga juga tidak tunduk kepada pimpinannya, yaitu kepada Kristus, kepada Allah yang kita sembah, kepada Yesus. Inilah situasi keadaan akhir zaman itu. Bahkan dikatakan dalam 2 Timotius, coba kita baca 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat ini begitu jelas dikatakan, ketahuilah, ya.
pada hari terakhir ya akan datang masa yang sukar. Karena apa? Ayat ini berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan sebagainya, sehingga menjadi pemberontak. Ini yang dikatakan dalam kebenaran firman Allah, akan terjadi krisis. Krisis apa? Apa yang dimaksud dengan krisis di sini? Penyalahgunaan kasih, ya, penyalahgunaan kasih dan juga moral yang rusak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana situasi keadaan moral yang rusak dan orang yang menyalahgunakan kasih, ya, dia akan mencintai dirinya sendiri dikatakan, tidak peduli dengan orang lain dan sebagainya. Bahkan saudara baca tadi di dalam Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan tidak ada kasih. Dengan kata lain durhaka. Saudara, inilah keadaan di akhir zaman. Situasi keadaan akhir zaman seperti ini. Ya. Bayangkan saudara, kalau dalam satu keluarga keadaan seperti ini, ya, walaupun kaya raya, walaupun memiliki segala-galanya, ya, maka ini akan seperti ada di neraka. Tetapi saudara, kalau kita mengerti firman Allah, kita bisa hidup hikmat, ya, hidup penuh hikmat di akhir zaman. Maka rumah tangga walaupun sederhana, dia akan berkata, aku ada di sorga. Haleluya. Karena di situ ada kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu di dalam suratan 2 Timotius, saya akan baca lengkapnya. Ya, tadi dibaca cuma di ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan baca sampai ayat 7. 2 Timotius 3, ya, dari ayat 1 tadi sampai ayat 7. Saya mulai di ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah, keadaan akhir zaman seperti ini. Terjadi krisis kasih, moral yang rusak. Saudara, ayat ini katakan secara lahiriah, ayat 5 dikatakan mereka menjalankan ibadah, ya. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya dikatakan. Mungkin dia beribadah, setia beribadah, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, tidak memiliki kasih. Nah, saudara, sedangkan keluarga, ya, adalah lebih dari satu. Ingat saudara, suami istri 1 tambah 1 adalah 1 kata firman Allah. Secara akal manusia sepertinya hal yang mustahil. Kalau 1 ditambah 1 menjadi 1. Secara akal menjadi 2. Tetapi itulah kehendak Allah. Bahwa suami istri, ya, 1 tambah 1 menjadi 1. Dengan kata lain, kalau istri sedih, suami juga ikut sedih. Kalau suami senang, istri juga ikut senang. Karena satu tubuh menjadi satu. Dengan kata lain, ya, sama-sama merasakan di situ. Kalau saudara perhatikan juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dikatakan di sini, di atas semuanya kenakanlah kasih. Kasih sebagai perekat, kasih sebagai pengikat. Untuk apa? Untuk mempersatukan. Sebab ada kasih akan ada persatuan. Rumah tangga kalau ada kasih, maka di situ akan ada persatuan. Sebab kasih sebagai perekat, kasih itu sebagai pengikat. Haleluya, haleluya. Kalau sudah kehilangan kasih, krisis kasih, maka rumah tangga itu tidak akan menjadi ada persatuan di dalamnya. Jadi kesimpulannya saudara, akhir zaman ini ya, di akhir zaman ini yang mempersatukan itu, yang merekatkan itu adalah kasih. Tetapi di akhir zaman dikatakan perekatnya sudah rusak. Krisis kasih, tidak ada lagi kasih di dalamnya. Sehingga rumah tangga itu menjadi seperti neraka tadi saya katakan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya yakin kalau dalam rumah tangga ada kasih, maka di situ akan ada persatuan. Karena ada perekatnya, ada pengikatnya. Kasih itu yang mengikat. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan oleh ayat ini Kolose pasal 3 tadi, ya, di ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ayat ini berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat, ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, ya. Saya yakin kita semua merindukan hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, ya, karena di dalamnya ada kasih. Puji Tuhan. Tetapi kalau perekatnya itu sudah rusak, maka rumah tangga itu juga tidak ada kasih di dalamnya, dan di situ ya seringkali terjadi ya di ambang kehancuran. Berapa banyak rumah tangga ya yang hari-hari ini kita dikagetkan dengan berita-berita. Mungkin orang-orang yang terkenal, karena orang-orang ini sudah dikagumi banyak orang. Karena mungkin dia artis atau dia tokoh yang terkenal, orang-orang yang terkemuka misalnya, yang dikenal banyak orang. Kadang-kadang kita dikagetkan dengan berita-berita, rumah tangganya retak, rumah tangganya hancur. Akhirnya menikah lagi, ya, membuahkan sesuatu semakin jauh ya dari kebenaran. Itulah sebabnya ya betapa pentingnya firman Allah mengingatkan saya dan saudara ya supaya kita bisa hidup ya dengan hikmat Allah di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita jangan kehilangan kasih, supaya kita tidak memiliki kasih yang rusak atau perekatnya yang rusak karena tidak ada kasih dalam rumah tangga. Puji Tuhan, saudara. Lalu tadi kita sudah membahas tentang kondisi tentang akhir zaman, keadaan akhir zaman seperti itu. Lalu sekarang kita melihat bagaimana yang dimaksud dengan hidup penuh hikmat, ya. Hidup yang penuh hikmat itu seperti apa? Tadi dikatakan dalam tema ya, hidup penuh hikmat di akhir zaman. Hidup yang penuh hikmat itu seperti apa? Coba kembali kepada Efesus. Efesus pasal 5 ayat pokok mas kita tadi, Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Ini kondisi orang yang hidup penuh dengan hikmat. Efesus tadi katakan, ya, hidup penuh dengan hikmat berarti harus apa? Kalau orang penuh hikmat bukan berarti harus pandai. Ya, yang dimaksud di sini pandai yang didapat diraih di sekolah. Seseorang yang karena pandai belajar, rajin dan dia pandai sehingga dia mencapai punya titel, ya. Ada yang titelnya 1, ada yang 2 dan sebagainya. Berhikmat bisa pandai. Tetapi orang pandai belum tentu berhikmat. Ya, saudara, jadi bisa dibedakan orang yang penuh hikmat dengan orang yang pandai. Enggak sama. Tetapi dikatakan, ya, orang yang berhikmat bisa pandai. Tetapi orang yang pandai belum tentu berhikmat. Ya, saudara, dikatakan di dalam Efesus tadi, ya, biarlah kita hidup penuh dengan hikmat. Hikmat artinya, saudara, juga mengandung pengertian kebijaksanaan. Bahkan dalam Efesus tadi dikatakan, hendaklah engkau hidup sebagai orang yang arif. Jadi hikmat juga bisa berarti arif. Bahkan kamus bahasa Indonesia juga katakan, juga hikmat itu sakti. Ya, tadi kita baca, hendaklah engkau hidup seperti orang arif. Orang yang penuh hikmat. Orang yang bijaksana. Bukan orang yang bodoh, kata ayat tadi. Kalau kita kembali kepada Efesus pasal 5 tadi, ya, di ayat 15 sampai ayat 28, ya, penuh hikmat. Artinya, saudara, yang dimaksud dengan penuh hikmat di sini artinya dapat mempergunakan waktu yang ada. Ini yang dikatakan oleh firman Allah, ya. Coba saudara, di ayat 16, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, ya. Dapat menggunakan waktu yang ada. Tahu mengutamakan apa yang harus diutamakan. Seringkali saudara, ya, kita banyak waktu mungkin, tetapi kita tidak mempergunakan waktu, ya, untuk hal yang utama. Kita lupa bahwa firman Allah mengingatkan, pergunakan waktu. Orang yang penuh hikmat itu mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan tahu mengutamakan apa yang harus diutamakan. Seringkali seluruh waktu cuma untuk kita bersenang-senang, untuk kita puas dengan kesukaan dunia ini. Tetapi sudahkah kita persembahkan waktu kita untuk Tuhan? Apa yang dapat kita buat Tuhan? Dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, dalam berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena kita orang yang berhikmat, kita tahu mengutamakan apa yang harus diutamakan. Dalam Ibrani juga pernah dikatakan, ya, dalam Ibrani bahwa jangan tinggalkan persekutuan, ya. Karena di situ kita akan mendapat berkat. Dengan kata lain, ya, pergunakan waktu juga untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab beribadah itu, ya, firman Allah berkata, olahraga itu ada faedahnya, tetapi kecil dikatakan. Ya. Tetapi orang yang beribadah akan merasa faedahnya, akan merasa keuntungannya. Sebab di saat kita beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memberikan apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan. Dan Tuhan boleh disenangkan. Karena kita orang yang berhikmat, bisa memilih waktu, bisa mengatur waktu untuk kita persembahkan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang penuh hikmat. Selain itu, yang dimaksud dengan orang yang penuh hikmat, selain dikatakan, ya, dapat mempergunakan waktu yang ada,
tahu mengutamakan apa yang harus diutamakan. Yang kedua, orang yang penuh dengan hikmat, ya, dia dapat mengerti kehendak Allah. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa memilih, bisa memilah mana yang kehendak Tuhan, mana yang kehendak diri sendiri. Mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita bisa menentukan, kita bisa mengatur, kita bisa memilih. Ya, coba kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Ya, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang sesuai firman Allah, mana yang bukan sesuai dengan firman Allah. Sehingga firman ayat tadi dikatakan dalam ayat pokok kita, janganlah kamu hidup seperti orang bodoh yang tidak bisa memilah, tidak bisa membedakan mana kehendak Allah dengan yang bukan. Ya. Kalau itu kehendak Allah, apapun kita siap melakukan. Karena kita yakin Tuhan juga akan bela hidup kita kalau itu kehendaknya Allah. Kalau itu Tuhan mau, Tuhan juga yang akan melindungi. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Tapi kalau kita mengerti itu kehendaknya Allah, lakukan saja, buat saja, kerjakan saja, maju saja, ya. Jangan takut. Kalau itu kehendak Allah. Sebab saya yakin kalau itu kehendak Allah dan itu yang terbaik, itu yang baik, ya. Maka saya yakin, ya, Tuhan juga akan bela hidup ini. Tuhan yang akan menolong, ya, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memagari sehingga kita boleh berjumpa dengan perbuatan tangannya yang luar biasa. Cara manusia mungkin mustahil dalam kondisi keadaan sekarang ini. Ada kondisi-kondisi yang memprihatinkan, ya, karena banyak orang mungkin saat-saat ini perekonomiannya goyang karena, ya, adanya pandemi yang berkepanjangan. Virus satu, ya, mulai reda, timbul virus yang lain, ya. Sekarang ada virus lain, ya. Nah, saudara, seringkali itu membuat orang menjadi khawatir dan takut. Tetapi ayat ini katakan, biarlah kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan menjadi sempurna, kata ayat ini. Saya yakin saudara, kalau hidup kita penuh dengan pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita juga akan dibawa kepada keberhasilan. Lalu hal yang ketiga, dikatakan hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Yang dimaksud penuh dengan hikmat. Yang dimaksud dengan penuh hikmat tadi dikatakan, ya, dapat mempergunakan waktu yang ada. Lalu yang kedua, dapat mengerti kehendak Allah. Lalu hal yang ketiga, ya, penuh hikmat adalah penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Dunia ini mengkhawatirkan, dunia ini menakutkan. Bahkan dinubuatkan oleh firman Allah akan tiba waktunya. Waktu yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang menjadi egois, menjadi pemfitnah. Anak mendurhaka kepada orang tua. Dan sebagainya. Situasi keadaan dunia ini bukan menjanjikan lebih baik. Di akhir zaman keadaannya seperti itu. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tiap hari kita minta tolong Dia yang membela hidup ini. Dia yang melindungi, Dia yang memagari. Sehingga hidup kita akan tetap tegak berdiri dalam kebenaran. Karena ada pertolongan Roh Kudus.
Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya bagi saudara jemaat yang belum penuh dengan Roh Kudus, ya, jangan puas dengan apa yang kau punya sekarang. Mungkin harta engkau cukup, segala sesuatu, engkau punya kedudukan yang baik, tetapi belum penuh Roh Kudus, belum lengkap hidup ini. Ya, minta sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau engkau hidup dengan pimpinan Roh Kudus, saya yakin saudara, kasih itu makin bertumbuh. Dan kalau kasih pengikat itu bertumbuh, itu akan mempersatukan dan menjadi sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Begitu juga ya, orang tua yang ada, engkau harus penuh dengan hikmat Allah. Ya, sehingga orang yang penuh hikmat Allah dapat mempergunakan waktu yang ada, tahu mengutamakan apa yang harus diutamakan, dapat mengerti kehendak Allah, haleluya, tahu apa yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma orang tua yang perlu penuh hikmat Allah, anak-anak engkau perlu penuh hikmat Allah, penuh hikmat. Kalau anak-anak juga penuh hikmat, saya yakin ya, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh kemuliaan Allah. Rumah tangga yang kokoh, yang kuat, sebab ada perekat di situ, yaitu kasih Allah. Dan semua penuh dengan Roh Kudus, sehingga anak-anak tidak mendurhaka kepada orang tua. Anak-anak tidak melawan orang tua, tetapi sesuai firman Allah, Efesus katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, tunduklah kepada orang tuamu, ya, maka engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Apakah saudara ada dalam kondisi yang memprihatinkan, keadaan yang mungkin saudara berkata, saya bagaikan hidup di neraka, ya, karena tidak ada kasih lagi di situ. Mungkin ada rumah tangga yang diambang kehancuran karena krisisnya kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah berkata, hendaklah kita hidup penuh dengan hikmat Allah, sehingga kita semua akan melihat kemuliaan Allah dalam rumah tangga kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari saudara yang ada di rumah, ya, yang mengikuti ibadah online ini, saudara berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tidak ada yang lain, hanya Dia tempat perlindungan kita yang akan memampukan kita. Haleluya. Saat badai menerjang
antara saudara yang sedang mengalami tekanan yang berat. Ada masalah-masalah yang sedang engkau tanggung dalam pundakmu. Mungkin itu masalah perekonomian, masalah usaha, masalah pekerjaan. Sehingga engkau merasa seperti sudah tidak sanggup lagi berdiri. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, engkau jamah keadaan umatmu, apapun yang sedang dialami. Ada tekanan yang berat mereka sedang alami. Mungkin ada perekonomian yang Tuhan memprihatinkan. Engkau sanggup menolong. Usaha pekerjaan apapun, Engkau buka jalan. Cara manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong. Yang beriman akan melihat kemuliaan Allah. Hamba juga berdoa, kalau ada di antara saudara yang rumah tangganya diambang kehancuran, keadaan rumah tangga yang memprihatinkan, situasi rumah tangga yang tidak lagi harmonis, tidak ada kasih di dalamnya. Tuhan, hamba berdoa untuk rumah tangga anak-anak Tuhan yang diambang kehancuran. Pulihkan kasih mereka, pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang diikat dengan kasih. Ada perekat di situ karena ada kasih di dalamnya. Mereka penuh dengan hikmat Allah. Rumah tangga ini penuh dengan kuasa Roh Kudus, hidup dalam keutuhan, bertumbuh dalam kehendak Allah, dan mereka dapat mempergunakan waktu yang baik untuk Tuhan. Berkati rumah tangganya, ampuni kalau ada kesalahan-kesalahan Tuhan. Engkau pulihkan dan ampuni di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak merasa kebahagiaan dalam rumah tangga. Engkau kiranya pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang sakit, penyakit apapun yang sedang menimpa anak-anak Tuhan. Mungkin sedang datang kambuh penyakit mengganggu. Penyakit apapun, Engkau pergi keluar dari tubuh mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, berikan kesembuhan Tuhan, jamak Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, baik dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, para kaum lansia. Sehat-sehatkan mereka, lindungi mereka, jaga mereka dalam hadirat Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang rusak. Engkau pulihkan kekuatan, sukacita yang datang dari Tuhan. Sehingga keluarga anak-anak ini, mereka merasa ada pertolongan dalam studi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka diberkati Allah. Bahkan para kaum lansia di usia mereka yang lanjut, mereka penuh damai, penuh sukacita, ada ketenangan. Engkau berkati dengan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau dapat memberikan sesuai waktu Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berkati mereka dengan kesehatan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka sehat, mereka diberkati Tuhan, rumah tangganya juga harmonis dan indah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik juga untuk bangsa dan negara kami. Berikan ketenangan, kedamaian, sukacita. Kami yakin segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk memberkati kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, bahkan ketua RT, RW, lurah, camat, baik wali kota yang ada di sekitar tempat kami beribadah. Berkati mereka juga, rumah tangganya diberkati
dan mereka melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Para tetangga kami sebelah kiri, muka belakang dan sekitarnya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Berkati mereka, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita. Apa saja yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, untuk kolekte, mereka yang juga sudah mentransfer, mengantar, Engkau berkati, para donatur gereja, mereka-mereka juga yang memperhatikan pastori, membawa sesuatu di pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Allah, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga hamba-hamba Tuhan. Bari, oh Tuhan, bersama jemaatnya, keluarganya dilindungi, diberkati Allah. Engkau sehat-sehatkan. Baik juga Tuhan, Engkau juga melindungi dan menjaga, oh Tuhan, para pengurus GPDI dari majelis pusat, majelis daerah, majelis, oh Tuhan, Engkau juga tolong dari komisi daerah, semua yang terlibat, Engkau berkati dan sanggupkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Siapapun yang ikut ibadah ini, Engkau berkati. Sehingga mereka boleh melihat bahwa hidup ini hanya karena Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, ibadah berjalan seperti biasa di gereja jam 7 pagi, ibadah online jam 7 pagi ya, khusus bagi yang tidak bisa datang ibadah. Tapi bagi saudara yang bisa beribadah, mari bergabung bersama. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.